Pada 18 Maret 2024, pemerintah telah menetapkan 14 proyek strategis nasional atau PSN baru yang terdiri dari 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan riset teknologi kesehatan, dan 1 proyek migas lepas pantai. Rilis pemerintah ini menuai kontroversi karena terdapat 2 kawasan yakni Pantai Indah Kapuk dan Bumi Serpong Damai masuk dalam PSN. Pengamat perkotaan Nirwono Yoga menilai, PIK dan BSD sudah berkembang secara mandiri, sehingga penetapan kedua kawasan sebagai PSN bisa jadi sebagai bentuk terima kasih pemerintah ke Sugianto Kusuma alias Aguan, selaku bos Agung Sedayu Group, dan Franky Wijaya sebagai bos Sinarmas Group, karena telah berinvestasi di ibu kota Nusantara. Karena kedua pengembang tadi mendukung pembangunan IKN, gitu kan? Tentu di sini kan pemerintah membalas budi dengan mendukung proyek mereka dalam hal mengembangkan menjadi kawasan PSN. Kan bisa begitu. Nah, itu yang jadi catatan saya tadi. Apakah itu juga berlaku sama kepada para pengembang lain yang kebetulan pengembang tadi tidak ikut membantu di IKN misalnya. Tetapi lokasi pengembangannya membutuhkan PSN sebenarnya. Di luar dari PIK dan BSD. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh, Meikarta misalnya. Ya kan? Terus Jababeka, Cikarang misalnya, yang kawasan industri gitu kan, yang jelas-jelas membutuhkan dukungan pemerintah misalnya. Namun, Kemenko Perekonomian menjabarkan PSN berada di lokasi Pantai Indah Kapuk 2, yakni pengembangan Green Area dan Eco City. Pengembangan wilayah 1.756 hektar dinamakan Tropical Coastline itu ditujukan sebagai destinasi pariwisata. Proyek diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 10.000 orang dengan estimasi perolehan devisa 5,6 triliun rupiah dari pengembangan biomedikal. Dalam rilis tertulis 27 Maret 2024, juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limasento menampik anggapan bahwa penetapan PSN kedua kawasan tersebut bermuatan politis. Keputusan itu adalah lintas kementerian dan tidak menggunakan dana dari APBN. Cakupan PSN tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata, hingga pendidikan. Tak dapat dipungkiri,